hari ini kita akan belajar mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, yaitu terkait asersi. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari asersi. Apa sih itu asersi dalam dunia audit itu seperti apa? Yang kedua, kita akan mempelajari types of assertion atau tipe dari asersi itu sendiri, di mana ada salah satunya ada existence, ada completeness, ada right and obligation, ada juga variation and allocation, ada juga akurasi, cut off, presentation and disclosure. Dan juga di sini kita akan mempelajari peran asersi dalam prosedur audit itu seperti apa, dan juga contoh praktis asersi dalam audit, serta kita akan mempelajari studi kasus terkait asersi dalam materi audit ini. Berikut penjelasan materi terkait asersi. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami di mana kita akan membahas konsep dasar pengauditan asersi, sebuah elemen penting yang memastikan akurasi dalam laporan keuangan. Nah, topik pembahasannya itu ada 6. Yang pertama, pengantar audit asersi, kemudian ada jenis-jenis asersi, peran asersi dalam prosedur audit, ada contohnya juga loh, ada kesimpulan, dan terakhir ada studi kasus. Sebenarnya apa sih itu asersi? Oke, jadi asersi itu merupakan pernyataan manajemen yang berkaitan dengan laporan keuangan, baik secara implisit maupun eksplisit. Nah, asersi ini sendiri juga merupakan klaim yang menetapkan apakah laporan keuangan itu benar dan disajikan secara wajar. Lalu ada apa aja sih jenis-jenis asersi itu? Yang pertama ada existence. Existence berarti menjamin bahwa aset, kewajiban, atau ekuitas yang tercatat benar-benar ada pada tanggal laporan. Kemudian yang kedua ada completeness, yaitu memastikan semua transaksi dan akun yang relevan telah dicatat. Lalu yang ketiga ada rights and obligation. Itu memastikan perusahaan memiliki hak atas asetnya dan kewajibannya benar-benar merupakan tanggung jawab perusahaan tersebut. Berikutnya ada valuation and allocation. Ini tuh menjamin bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas telah dinilai dan dicatat dengan jumlah yang sesuai. Berikutnya ada akurasi, atau memastikan transaksi keuangan dicatat dengan jumlah yang benar. Lalu berikutnya lagi ada cut off. Ini tuh memastikan transaksi dicatat pada periode akuntansi yang benar. Dan terakhir ada presentation and disclosure, atau memastikan elemen laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan tepat. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana peran asersi dalam prosedur audit? Oke, jadi pada segmen kali ini kita akan membahas peran asersi dalam prosedur audit. Disimak baik-baik ya teman-teman semua. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kredibilitas. Asersi digunakan auditor untuk menilai dan memberikan jaminan bahwa laporan keuangan itu telah disusun dengan benar dan dapat dipercaya. Hal ini meningkatkan keyakinan pemangku kepentingan terhadap keandalan informasi keuangan yang dilaporkan. Dengan kata lain, asersi menjadi dasar untuk menegaskan bahwa laporan keuangan itu telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, apa sih peran asersi yang berkaitan dengan resiko? Itu adalah untuk mengidentifikasi resiko. Nah, asersi ini membantu auditor mengenali area yang memiliki resiko tinggi atas salah saji material. Resiko ini bisa mencakup kesalahan atau penipuan yang terjadi pada laporan keuangan.
Dengan menggunakan pernyataan yang diberikan oleh manajemen, auditor itu dapat lebih terfokus dalam mengarahkan prosedur audit ke bagian yang paling memerlukan perhatian. Lalu, apa peran asersi yang berkaitan dengan standar akuntansi? Itu ada untuk memastikan kepatuhan. Nah, sebagai bagian dari prosedur audit, asersi itu memastikan bahwa laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Dalam arti lain, asersi ini mendorong penerapan prinsip transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan, sehingga laporan tersebut memenuhi ekspektasi hukum dan kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Selanjutnya, memasuki pada contoh asersi audit. Yang pertama, existence atau keberadaan, yaitu memastikan bahwa aset yang dilaporkan benar-benar ada. Sebagai contoh, auditor dapat memeriksa keberadaan aset tetap senilai 2 miliar rupiah dengan mengunjungi lokasi fisik seperti gedung ataupun mesin. Kedua, completeness atau kelengkapan, yaitu memastikan bahwa semua transaksi telah tercatat dengan baik. Contohnya, untuk memverifikasi bahwa semua pendapatan telah tercatat, auditor perlu memeriksa faktur penjualan dan laporan bank, lalu mencocokkannya dengan catatan keuangan klien. Selanjutnya, rights and obligation atau hak dan kewajiban. Dalam hal ini, auditor memastikan bahwa perusahaan memiliki hak atas aset yang dilaporkan. Misalnya, persediaan barang dagang. Auditor memverifikasi klaim ini dengan memeriksa dokumen pembelian ataupun bukti kepemilikan. Lalu, dalam valuation and allocation atau penilaian dan alokasi, auditor perlu memastikan bahwa aset dinilai dengan benar sesuai standar, seperti memeriksa nilai investasi berdasarkan data pasar ataupun dokumen yang mendukung untuk memastikan nilainya sesuai dan tidak melebih-lebihkan atau mengurangi. Yang kelima, akurasi atau ketepatan, yaitu auditor berfokus pada ketepatan perhitungan dalam laporan keuangan. Contohnya, auditor memverifikasi beban bunga dengan memeriksa perjanjian pinjaman dan mengulang perhitungan bunga untuk memastikan keakuratannya. Selanjutnya, pada aspek cut-off atau pembatasan waktu, auditor bertugas menilai apakah transaksi dicatat pada periode yang tepat. Misalnya, memeriksa faktur dan laporan pengiriman di akhir tahun untuk memastikan tidak ada transaksi yang salah periode. Terakhir, presentation and disclosure atau penyajian dan pengungkapan. Auditor bertugas memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar dan semua informasi penting diungkapkan dengan jelas. Melalui proses ini, auditor dapat memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan secara akurat dan transparan. Kesimpulan dari materi asersi, yaitu asersi memberikan peranan penting dalam memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi dan aktivitas ekonomi suatu entitas secara wajar. Dengan memahami konsep asersi, auditor dapat memberikan opini yang objektif dan profesional yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Yang ada di dalam laporan keuangan. Diduga terjadi overstatement sebesar 4 triliun pada akun piutang usaha persediaan dan aset tetap. Diduga terjadi aliran dana sebesar 1,78 triliun dari grup TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Tidak ada pengungkapan yang memadai kepada para pemangku kepentingan terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi.
Ditemukan beberapa pelanggaran terhadap asersi pada laporan keuangan, pertama asersi eksistensi dan valuasi. Laporan keuangan mencatat aset yang tidak sepenuhnya ada atau dinilai melebihi nilai wajarnya. Kedua, asersi hak dan kewajiban, pencatatan hak dan kewajiban tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketiga, asersi penyajian dan pengungkapan, informasi material tidak diungkapkan secara wajar kepada pemangku kepentingan. Oke, jadi itu dia tadi materi terkait asersi nih teman-teman. Udah kebayang kan gimana sih usaha perusahaan dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui laporan keuangan agar tetap ingin untuk berinvestasi di perusahaannya. Jadi, tanpa asersi yang baik dan efektif, laporan keuangan suatu perusahaan perlu dipertanyakan nih pastinya. Semoga setelah penjelasan dari video kali ini, teman-teman bisa menerapkan proses asersi yang baik dan benar dalam prosedur audit.